Terus yang paling nyentrik dari penampilan Colombianos ini udah pasti rambutnya. Nah, pas musik main, mereka biasanya bakal langsung, oke, kita bahas perjametan lagi. Kan sebelumnya tuh subkultur jamet dari Asia Tenggara udah dibahas. Dari Asia Timur udah dibahas. Dari Eropa juga udah pernah. Nah, sekarang kita ke benua Amerika. Kita bahas perjametan di Meksiko. Tapi, sebelum kita mulai, gue mau cerita dikit. Jadi biasanya kalau gue lagi baca-baca, kalau gue lagi riset buat bikin video, gue tuh sering ke distract sama telepon yang tiba-tiba masuk. Udah gitu nomornya nggak kenal lagi. Udah ngerusak fokus, nggak kenal pula siapa yang nelpon. Endingnya malah jadi penasaran gue. Lupa dah tuh sama riset, baca-baca segala macem. Tapi itu dulu. Sekarang gue selalu bisa ngecek nomor-nomor nggak kenal yang nyoba ngontak gue di satu aplikasi yang udah gue install di HP gue. Ya, apalagi aplikasinya? Nih, Get Contact. Jadi di Get Contact ini lu bisa nginput nomor siapapun dan di situ ntar ketahuan tuh dia di save-nya sama orang lain tuh namanya apa-apa aja. Sering tuh nomor random yang ngontak gua, pas gua cek di sini namanya tuh antara penipu, tukang tipu, balikin duit gua, woi, ada juga yang gitu. Pokoknya ketahuan semuanya di Get Contact. Terus kalau lagi kurang kegiatan, gue juga suka ngide. Gue suka masukin nomor gue ke Get Contact. Jadi gue bisa lihat nomor gue tuh di-save sama orang-orang namanya apa aja sih. Ya deg-degan sih, tapi seru loh. Ya kita coba deh ya sekarang ya. Ada 78 tag yang masuk di sini. Kita lihat nih, namanya apa-apa aja nih ya. Nge-save nama gue apa aja lu, coba lu gue cek. Bang Koi, oke. Koi sepulang sekolah kreator. Koyo cabe. Koi sepulang sekolah, koinya pakai Y. Oke. Bohemian Religi. Supaya dia ada yang namain Bohemian Religi. Random anjir. Nama gue jadi Bohemian Religi. Anjir. Koi sepupu YouTuber. Sepupu gue ternyata ada yang diem-diem bangga sama pekerjaan gue ya. Bagus. Sepulang, ada yang namanya Sepulang doang. Bang Koi. YouTube. Apa coba? Kasih nama YouTube. Anjir, disangka gue call center apa? Jadi, buat menghindari teror nomor-nomor nggak dikenal, biar lu tahu siapa aja yang ngontak lu, ya langsung aja install Get Contact di HP lu. Mau di App Store atau di Play Store, semuanya ada. Dan jangan lupa, kalau lu udah install, cek nomor lu sendiri. Siapa tahu ada yang nge-save nomor lu namanya gebetan impian ini. Amin. Opa. Ya udah, kalau gitu sekarang ayo langsung aja kita bahas Colombianos. Subkultur jamet Meksiko yang dianggap kampungan sama orang-orang di sana. Di Learning by Googling. Jadi jamet-jamet Meksiko ini, atau biasa dikenal dengan nama Colombianos ini, mereka adalah subkultur anak-anak muda yang cuma bisa ditemuin di pinggiran kota Monterrey di Meksiko Utara. By the way, Monterrey ini masuknya kota industri. Banyak buru-buru pabrik di sana. Jadi ya suasananya mirip-mirip Syamat di Cina ya sebenarnya kalau dari lokasinya ya. Jamet pinggiran kota-kota industri. Ini penampilan Colombianos tuh kayak gini. Ntar detailnya kita bahas di belakang. Tapi so far gimana lo ngelihatnya? Berasa jamet Madura dengan vibe Latino gak sih? Kenapa namanya Colombianos? Nah, kalau menurut Belatina TV, kata Colombianos ini berasal dari gabungan dua kata. Kata Cholo dan kata Colombian. Cholo itu sebenarnya subkultur lain lagi. Yang dandanannya, penampakannya kira-kira begini. Pakai celana baggy, pakai kaos baseball, atau bisa juga pakai daleman kaos polos yang ditumpuk sama kemeja flanel. Terus di kepalanya biasanya tuh pakai iketan bandana. Tuh, Cholo. Nah, Cholo ini nih, dia adalah subkultur yang didominasi migran-migran Meksiko di Los Angeles, di LA. Makanya simpelnya, banyak juga yang bilang kalau Cholo ini nih adalah premannya LA. Ya, nggak salah juga sih. Ya, gimana ya? Mereka dianggap gini karena mereka nih emang erat banget kaitannya sama aktivitas geng dan tindakan kriminal. Gimana? Apa perlu dibahas juga nih ntar Cholo ini? Silakan komen. They're known as Cholos, Mexican Americans, many of them deportees, recognizable by their baggy clothing and tattoos. Terus kata yang kedua tadi, Colombian, ini diambil dari genre musik kecintaan mereka, kesukaan mereka. Nama genre musiknya cumbia.
Apaan tuh kumbia? Kumbia ini adalah nama genre musik yang sekarang populer di Amerika Latin. Musik kumbia modern sekarang tuh kebanyakan bunyinya kebentuk dari alat musik kayak piano, drum, bongo, dan lain-lain. Nah, dalam sejarahnya, kumbia ini adalah genre musik yang berasal dari Kolombia. Dulu, sekitar tahun 1820-an, selama perjuangan kemerdekaan Kolombia, musik ini dibuat dan dipakai sebagai ekspresi perlawanan nasional. Musik ini jadi dinyanyiin dan dipakai joget di jalanan. Dan itu ke bawah sampai sekarang, nyebar ke negara-negara lain, termasuk Meksiko. Tapi, musik yang dipakai colombianos ini bukan musik kumbia biasa. Yang mereka pakai ini namanya kumbia rebajada. Rebajada tuh artinya slow down, pelan lah intinya. Jadi ya musiknya musik kumbia, tapi kayak di slow-mo gitu musiknya, jadi pelan gitu rasanya. Nah, sesuai sama dua kata tadi, cholo sama Colombian, jadi Colombianos ya ngegabungin unsur-unsur dari dua-duanya. Dan pastinya ini bisa kelihatan dari sisi penampilan dan dari apa yang mereka lakukan kalau lagi kumpul. Gimana? Kebayang gak lo? Penampilan dulu deh ya. Jadi, penampilan Colombianos ini ya mirip sama cholo, pakai celana baggy, pakai baju baseball, atau juga pakai kaos polos sama kemeja flanel, terus ada hoodie-nya juga kadang. Bedanya, biasa ukuran yang dipakai Colombianos ini nih kegedean, selalu kelihatan lebih gede, oversize banget mereka. Terus yang paling nyentrik dari penampilan Colombianos ini udah pasti rambutnya. Khas banget nih rambutnya nih. Panjang di depan sama belakang bawah, tapi terus tengahnya tuh botak. Nah, jambangnya tuh dipanjangin terus di style tuh pakai gel rambut sampai kelihatan lepek. Mungkin kebanyakan ya gelnya ya. Ini umumnya rambut mereka begini. Tapi ada juga beberapa yang dimodif dikit. Dan tetap, kalau lu lihat rambutnya, pasti lu bakal tahu kalau mereka Colombianos. Karena modifnya ya nggak kalah unik. Gimana? Lebih keren rambut yang ini apa rambut yang Madura? Silakan komen. Oh iya, terus aksesoris tambahannya mereka juga suka pakai topi. Tapi udah pasti topinya nggak dipakai dengan cara yang wajar. Jadi topinya sama mereka tuh diketatin sampai kecil banget lingkarannya, terus baru deh ditaruh doang di atas kepala. Nggak sampai masuk, nggak sampai dipakai. Cuma ditaruh doang. Karena kalau masuk nanti ngerusak rambut mereka. Itu nggak mau mereka, nggak boleh rambutnya rusak. Me gustó, de hecho tengo más de 6 años con mi pelo largo. Y de hecho no me gusta que me lo agarren ni que me lo maltraten. Sí, de día, o sea, me veo normal, me pongo gorra y nada más lo uso nada más para los puros bailes. De hecho, no me peino en mi casa. Yo siempre cargo mi espejo y me vengo peinando en el camión. Terus kalau ngumpul, untungnya mereka nih kelakuannya nggak kayak colo. Mereka nggak kriminal. Colombianos ini kalau ngumpul biasanya di depan sevel atau di bawah gedung siaran radio. Selalu ready mereka buat request lagu dan salam-salam. Lagunya udah pasti lagu Kumbia Rebajada. Request dikabulin, lagu diputer, ya udah joget mereka semua. Gue ngebayanginnya seru loh ini loh. Mantap. Cuenta que aquí se junta toda la banda de muchas colonias y aquí mismo empiezan a conocerse y se empiezan a mandar saludos en la radio. O sea, está el locutor, aquí arriba es la estación. Selain itu ada juga yang ngumpul dan nggak pakai request. Udah prepare sendiri lagunya. Pokoknya langsung joget bareng-bareng lah mereka di situ. Pakai genre musik andalan, Kumbia Rebajada. Nah, pas musik main, mereka biasanya bakal langsung bikin lingkaran. Muter-muter dan joget-joget lah mereka di situ dengan langkah kecil-kecil. Badan direndahin dan gerakan tangan yang khas. Dan yang lebih seru lagi nih, sambil mereka joget, kadang jari mereka tuh bikin simbol kelompok mereka. Mantap ya. Joget begitu sambil dihajar musik Kumbia Rebajada. Ya udah, lupa waktu udah.
Nah, kalau menurut Sounds and Colors, musik Kumbia Rebahada ini sebenarnya adalah musik yang nggak sengaja diciptain. Jadi suatu hari, DJ Sonido Duenes diundang buat ngisi jadi DJ di sebuah pesta party. Terus nggak sengaja alatnya dia nih error. Dan musik kumbia yang lagi dia play tiba-tiba berubah jadi lambat. Panik banget lah doi di situ. Tapi setelah momen itu, orang-orang malah banyak yang request lagu-lagu kumbia, tapi yang Rebahada versionnya, yang versi slow-nya. Malah jadi ngetop musik ini di situ. Dan dari momen itulah Sonido Duenes ini akhirnya bikin playlist sendiri. Playlist lagu-lagu yang dibikin versi slow-nya, yang terus dia rilis dalam bentuk kaset di tahun 1992. Gila, keren ya. Dari kecelakaan terus tiba-tiba jadi rezeki loh. Mantap, mantap, mantap. Si la quiere rebajada, pues le pone el pitch. Ahí está rebajada. Pues lo rebajado, fíjese que nosotros la inventamos, ¿no? Fue por un accidente que estábamos tocando en una fiesta, ¿verdad? Dan ya akhirnya berkembangnya genre Kumbia Rebahada ini jadi salah satu faktor yang bikin subkultur Colombianos makin besar. Karena mereka tuh bener-bener edik banget sama musik ini. Kebetulan musiknya booming, banyak lagu yang dibikin versi Rebahadanya, ya makin banyak juga Colombianos yang bermunculan. Kalau lu pernah nonton film I'm No Longer Here di Netflix, di situ karakter Colombianos yang namanya Ulysses tuh diajak joget gitu di party, tapi dia selalu nolak. Alasannya, musiknya jelek, aku mau menari kalau musik yang dipilih bagus. Ya gitulah kira-kira gambarannya. Kalau bukan Kumbia Rebahada ya nggak joget, nggak bisa mereka. Así se baila la cumbia Monterrey. Tercos, terusin molestar, locos. Nah, sayangnya di sini, warga sekitar kota Monterrey ini nih ngelihat Colombianos tuh kayak apa ya? Cenderung ngeremehin lah. Mereka sering dipandang sebagai anak-anak nggak jelas yang norak dan kampungan. Atau, karena tampilannya, banyak juga yang nganggep mereka sebagai pengedar narkoba atau pelaku tindakan kriminal lainnya. Padahal kan enggak. Yang ada di otak mereka tuh cuma kumpul, terus joget. Udah, gitu doang. Kalaupun tiba-tiba ada sebagian kecil dari mereka yang malak, ya mereka malak biar bisa beli music player, biar geng mereka tetap bisa joget bareng. Ya balik lagi, pokoknya prinsip hidup mereka adalah gimana pun caranya harus nikmatin musik Kumbia Rebahada bareng-bareng. Nah sekarang kita ke asal-usul mereka bentar. Gimana Colombianos ini bisa muncul di Meksiko? Dan ini sebenarnya ada beberapa teori. Menurut Vice, ada teori yang bilang mereka nih asalnya sebenarnya adalah orang-orang Kolombia yang pernah datang ke Monterrey. Teori lainnya bilang mereka basicnya dari awal ya emang orang-orang lokal, orang-orang Monterrey, tapi mengadopsi dan mengapresiasi musik kumbia yang pernah mereka dengar pas berkunjung ke Kolombia. Terus teori yang ketiga, yang paling dipercaya sebagai penyebab munculnya Colombianos, teori ini bilang Colombianos bisa muncul di sana ya karena musik kumbia ini udah kuat banget pengaruhnya di kota Monterrey. Sampai-sampai versi nggak sengaja rusaknya aja bisa nyiptain subkultur baru. Gimana kalau menurut lo? Yang paling masuk akal teori yang mana? Silakan komen. Sí, está chida, ¿cómo no? Nah, sedihnya, menurut Lab, Latin America Bureau, subkultur Colombianos ini udah hilang dari Monterrey sejak tahun 2010. Karena adanya operasi Destruction of Organized Crime. Operasi penghancuran kejahatan terorganisir. Ya, pembersihan kartel-kartel lah ini intinya lah. Yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Felipe Calderón. Di akhir 2000-an sampai awal 2010-an. Iya, jadi ini adalah perang melawan kejahatan. Khususnya perang melawan kartel narkoboy. Dan perang ini banyak mengeksploitasi koneksi anak-anak Colombianos sama anggota-anggota kartel. Ya, dimanfaatin lah mereka intinya. Dimanfaatin yang berakhir dengan keberadaan Colombianos nih dihapus sama pemerintah. Kenapa dihapus? Jadi gini, waktu perang itu kan anak-anak Colombianos ini banyak diprovokasi sama oknum-oknum kartel.
Nah, di situ ada yang terpengaruh, ada yang enggak, dan ini bikin mereka tercerai-berai. Ada Colombianos yang ikut demo nolak kartel, tapi di sisi lain ada juga Colombianos yang ikut perang ngedukung kartel. Dan ada juga dari mereka yang ngilang, kabur entah kemana, nyari aman. Dan ini bikin mereka yang tadinya solid jadi hilang komunikasi. Ditambah lagi, opini publik ke anak-anak Colombianos ini kan emang dari lama nggak pernah bagus ya. Dan ini bikin mereka dianggap sebagai salah satu kubu kartel di perang ini. Dan ya udah, subkultur ini akhirnya dihentikan. Nggak boleh lagi ada yang dandan begitu. Wah, sayang banget ya. Tapi gimana menurut lo? Sayang banget kah? Atau bagus, ilangin aja? Jamet joget-joget nggak jelas kerjaannya gini, mending ilangin aja. Apa gitu menurut lo? Silahkan komen. Que retoman como el uso del escapulario, imágenes religiosas como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo y gorras sobrepuestas. Oke, sekian dari Rimba Googling kali ini tentang Colombianos, subkultur jametnya Meksiko. Ini gue suka sih, sebenarnya mereka nggak ganggu orang loh, cuma pengen senang-senang sendiri aja. Sayang juga ya, dihapus ya akhirnya ya. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!